Selamat ulang tahun Putri Manis. Selamat ulang tahun. Putri Manis, hari ini adalah ulang tahun terakhirmu di sini. Besok, pengusaha terkaya akan datang untuk mengurus adopsimu. Lihat apa? Balik tidur. Hei yo. Kalau mau makan, ambil saja. Lagi pula, besok aku ke rumah pengusaha terkaya. Pasti ada banyak kue. Kenapa api besar sekali? Intan, Putri Manis tak? Tiada. Pasti tiada. Sampai sekarang belum keluar. Pasti sudah jadi abu. Gimana Kepala Panti? Gimana kita jelaskan ke pengusaha terkaya? Kepala Panti, aku bisa gantikan Putri Manis ke rumah pengusaha terkaya. Intan dan Putri Manis umurnya hampir sama. Mungkin ini bisa jadi solusi. Terpaksa begini saja. Intan, lihat. Suka tidak? Gimana? Ini semua milikku. Coba pakai. Ibu siapkan gaun putri untukmu. Ayo lihat. Dan ini suka tidak? Sayang, kamu. Dokter, ada apa dengan istriku? Selamat Tuan Pratama. Anda akan jadi ayah. Benarkah? Benar. Wah, sayang, kamu akan jadi ibu. Maksudmu kita punya anak sendiri? Ya. Syukurlah. Syukurlah. Kita punya bayi sendiri. Syukurlah. Ya, syukurlah. Intan, sini. Ke ibu. Nih. Sini. Aduh, sini. Ke ibu. Aduh. Pembawa hoki kita. Sayang, kali ini pasti Intan yang bawa bayi ini. Ya, Nanti kita harus lebih baik padanya. Intan, makasih ya. nanti kalian benar-benar masih baik padaku. Seiring berjalannya waktu. Intan, ibu kurang enak badan hari ini. Besok ibu ceritakan ya. Sini, cepat tidur. Jadi anak baik. Ibu, aku mau dengar cerita. Intan mau ibu yang ceritakan. Ibu cerita. Tapi cepat tidur. Di desa yang indah dan asri, hidup seorang petani yang baik. Tak terasa, musim gugur berlalu, musim dingin tiba. Intan, ibu kurang enak badan dan tertidur. Biar ayah yang ceritakan ya. Enggak, aku mau ibu yang cerita. Intan, jadi anak baik ya. Istirahat jadi anak baik. Sayang, ibu istirahat dulu ya. Biar ayah. Dulu, tunggu sebentar. Ayah segera ke sini ya.
Katakan pada ayah, waktu itu cuma kamu dan ibu. Sebenarnya... Ayah, dokter datang. Dokter, istriku sudah tidak apa-apa kan? Tuan Pratama, bayinya selamat. Anda bisa masuk menemui nyonya. Baik, terima kasih. Sayang, kamu gimana? Sebenarnya apa yang terjadi? Kok bisa jatuh? Sayang. Ada yang mendorongku. Siapa? Siapa yang mendorong? Enggak, aku nggak sengaja jatuh sendiri. Intan kan baik. Pasti. Adik lucu banget. Melati, Intan, ini karya penting Ibu. Jangan sampai rusak, nanti Ibu marah. Iya, baik, Bu. Pintar. Ibu keluar dulu ya. Jaga adik ya. Iya. Ibu bilang gak boleh sentuh gaun itu. Kakak. Aduh, gawat. Filenya ketinggalan di atas. Bukan. Aku enggak. Kan ku bilang jangan dipegang. Siapa yang merusaknya? Wati, kok kamu potong gaunnya? Bukannya takut aku merusaknya. Biar Melati simpan guntingnya. Bukan aku. Kakak yang bodoh. Ibu, salahkan aku saja. Aku yang kurang jaga adik. Jangan marahin adik. Sini tanganmu. Aduh. Kan ku bilang jangan dipegang. Kamu malah nggak nurut. Salah malah fitnah kakak. Lagi. Aduh. Malam ini nggak boleh makan. Jadi pelajaran. Marah sama ibu? Lihat. Ini ibu minta liontin giok dari biksu. Pasak. Suka nggak? Ibu pakaiin. Cantik banget. Melati paling suka ibu. Mau paling dekat sama ibu. Aduh, anakku sayang. Ibu juga paling dekat sama kamu. Intan, kok kamu sendirian di sini? Mana adikmu? Bukannya kalian pulang bareng? Nggak tahu. Mungkin adik pergi main entah kemana. Nggak tahu kemana. Bu Guruwati, Melati masih di sekolah. Udah lama pergi. Oh, makasih. Melati! Permisi. Sudah lihat putriku Melati? Melati kira-kira setinggi ini. Sudah lihat putriku Melati? Coba ingat lagi. Benar-benar lihat Melati. Kabarnya, mantan pengusaha terkaya Kota Bahari, Arif Pratama, demi mencari putrinya, tewas kecelakaan di Jalan Sungai Indah. Harta miliknya pun ludes, hanya meninggalkan janda yang susah payah mencari putrinya. Jika ada yang punya petunjuk, mau KB nggak? Permisi, pernah lihat putriku, Melati? Tolong lihat. Permisi, tolong lihat. Pernah lihat putriku, Melati? Minggir, jangan ganggu daganganku. Maaf, Bos, maaf. Ini putriku, Melati segede ini. Tolong bantu cari. Hubungi aku kalau ada petunjuk. Cepat pergi, jangan ganggu daganganku. Maaf. Aku kalau ada petunjuk. Makasih. Melati, anak kesayangan ibu.
Ibu sangat kangen. Anakmu sendiri yang hilang, malah peluk anak orang. Jangan salahkan dia. Penjahat ni penculik. Merusak banyak keluarga. Ayo pergi. Semua salahku. Ibu yang salah. Sampai kehilanganmu. Rati, kamu di mana? Maaf. Sampai sekarang belum nemu kamu. Ibu Melati, orang tua kandung Anda sudah ditemukan. Siapkan hadiah bagus. Segera temui mereka sekarang. Baik. Intan. 15 tahun ibu cari tiap hari. Apa sudah ketemu? Harta keluarga sudah ibu habiskan. Belum cukup. Sudah kubilang, Melati sudah mati. Melati tidak mati. Melati pasti menunggu. Tidak. Tidak, Melati tidak mati. Tidak. Malas ngomong sama ibu. Ibu kan masih punya 1 miliar. Serahkan uangnya. Bukannya ibu selalu bilang aku juga putri ibu. Anggap aku putri kandung. Tanda tangani perjanjian ini, serahkan uangnya. 1 miliar itu uang hadiah cari Melati. Tak boleh diambil. Dengarkan ibu. Kenapa harus dengar ibu? Lihatlah dirimu sekarang. Sangat menjijikkan. Ternyata kamu sudah berencana. Terus kenapa? Cepat, tanda tangani. Jangan buang waktuku. Tidak, uang itu untuk cari Melati. Takkan ketemu. Tahu kenapa? Nah, dia sudah kujual. Dasar wanita kejam. Melati adikmu. Terus kenapa? Kalau tanpa dia, cinta dan uangmu semua milikku. Karena dia, aku selalu takut kau tinggalkan. Kenapa aku jual Melati? Ternyata kau. Kembalikan dia. Kembalikan. Intan memang sabar. Mau banyak bicara denganmu. Suruh tanda tangan. Tanda tangan. Jangan harap. Mati pun aku takkan. Sifat Bang Dewa kurang baik. Aku tak jamin apa yang dia lakukan padamu. Mati pun aku takkan tanda tangan. Jangan tak tahu diri. Intan, jangan marah. Tak sepadan untuk orang begini. Haha. Aku beri waktu 3 menit. Kalau tak tanda tangan, ku potong jarimu. Tolong aku. Ada apa dengannya? Ada pisau. Jangan ikut campur. Bisa kena masalah. Iya. Ku beri waktu 1 menit. Nggak mau. Cepat tanda tangan. Mati pun aku nggak mau tanda tangan. Berapa lama lagi? 5 menit lagi. Mati pun aku nggak mau tanda tangan. Kalau gitu, mati. Hentikan. Tua bangka, mau tanda tangan nggak? Aku udah nggak sabar. Melati, demi kamu, ibu rela menderita. Mati pun aku nggak bakal tanda tangan.
Intan. Lihat apa? Tanda tangan! Intan, kamu mau apa? Sudah marah? Ada yang lebih bikin marah. Lepaskan aku. Jangan sentuh fotoku. Lepas. Jangan. Aku. Sekarang 1 miliar ini milikku. Bang Dewa, lepaskan dia. Giok ini. Enggak boleh. Masih berharga. Kumohon, ini nggak boleh. Kumohon, nggak boleh. Nggak boleh. Intan, kumohon. Ini harapan terakhir ibu cari Kumohon, Intan. Intan? Intan. Putriku sayang. Siapa suruh kamu kesini? Aduh, anakku. Ayah nggak boleh kangen putrinya. Ayah nggak ada uang. Kamu nggak boleh abaikan ayah. Aku bilang, nggak ada uang, nggak ada. Nggak ngerti bahasa. Aduh, kasih dikit. Aku bilang nggak ada, nggak ngerti bahasa. Ngapain? Pergi sana! Barang berharga apa? Ayah. Pak Tua, Ibu Melati sekarang adalah Direktur Utama Grup Nusantara. Nanti Anda bisa hidup enak bersamanya. Direktur Utama? Hidup enak apa? Bukannya ayah mau uang. Pura-pura saja. Anakku sayang, nanti ayah hidup enak bersamamu. Ayah, akhirnya aku menemukan ayah. Nanti, apapun yang ayah mau, akan kupenuhi. Baik. Khusus untuk Pak Tua, 1 bilan, 4 mutiara Laut Timur, 1 patung Dewi Selatan, sepasang giok keberuntungan dan 50 miliar rupiah tunai. Mohon. Pasti terima. Pasti. Ayo, ayah. Kembalikan giokku. Itu giokku. Kembalikan giok milikku. Itu giok milikku. Milikmu apanya? Masa barang di tanganku milikmu? Kumohon, kembalikan giok itu. Aku butuh itu untuk mencari putriku. Kamu ngomong apa sih? Nah, ayah, capek. Ayo pulang. Apa katamu tadi? Cari putri? Aku butuh giok ini untuk mencari putriku. Ini tanda untuk mencarinya. Kumohon, kembalikan padaku. Giok ini diminta ibuku dari biksu suci. Ada tulisan di celahnya. Karena kalian bilang ini milik kalian, berani bilang tulisan apa di dalamnya? Tentu aku tahu. Terukir nama putriku, Melati. Benar. Kalau ini giokmu, kenapa tak tahu tulisannya? Lancang, berani pura-pura jadi ayah Ibu Melati. Tangkap! Akhirnya ibu menemukanmu. Aduh, astaga. Ya Tuhan. Selama ini demi mencari putriku, hartaku habiskan. Kini akhirnya ketemu. Dia tak mengakuiku. Malah bilang aku... kenapa pahit sekali. Putriku tak mengenalku. Kalau kau bilang terus mencariku, kenapa kau tak tahu tulisan di giok ini? Dan di tubuhmu tak ada jejak mencariku. Malah mereka. Melati, ini ibu. Kita pernah janji akan selalu saling sayang. Apa kamu tak ingat? Sayang, ibu juga ingin selalu sayang padamu. Kepalaku sakit. Sepertinya aku ingat masa kecilku. Bu, kenapa ibu kabur lagi? Aku tahu saat aku hilang sangat memukul ibu. Tapi sekarang aku sudah kembali. Ibu belum sadar juga.
Omong kosong, jelas kamu. Bu, aku lagi capek. Jangan ribut lagi ya. Maaf ya, ibuku mengganggu kalian. Padahal baru pertama kali ketemu. Kenapa aku begitu jijik? Ayo, cepat ikut aku. Aku gak mau. Melati, dia itu putriku. Bu, kok ibu kambuh lagi? Maaf ya, aku bawa ibu pergi sekarang. Ayo Bu, ayo. Melati, jalan. Ya Tuhan, kenapa harus pisahkan kami berdua? Dia tak mengenaliku. Bagaimana ini? Mending aku mati saja. Cepat bawa ayahku ke rumah sakit. Melati, jangan pergi. Jangan tinggalkan Melati. Kenapa kamu begini padaku? Putriku. Kamu putri yang ibu cari 15 tahun. Kenapa kamu begini padaku? Wah. Silakan makan buahnya. Oh, baik. Makasih ya. Keluarga kaya memang beda. Pelayan saja cantik begini. Kamu lagi ngapain? Aku lama tak duduk di sofa sebaik ini. Apa aku bikin kamu malu? Maaf, ayah bikin malu. Bukan begitu maksudku. Kamu ayahku. Mana mungkin aku malu padamu? Sejak kamu hilang, ayah nggak ada semangat buat apa-apa. Ayah cuma mikirin kamu di mana, kamu makan enak nggak, kamu pakai pakaian hangat nggak. Ayah nyari kamu sampai hampir habis tenaga. Itu sudah berlalu. Mulai sekarang, kita hidup rukun. Oh ya, ibu mana? Ibu lagi ngapain sekarang? Ayah, ibu mana? Karena masalahmu, ibumu cerai denganku. Cerai? Ya, cerai. Ayah, aku ada urusan. Aku kerja dulu. Oh, silakan. Aku masih merasa ada yang aneh. Cek DNA kita. Baik. Ibu tentu menyayangimu. Kamu kesayangan ibu dan ayah. Kenapa wajah mereka tak jelas? Padarto, apa dia benar-benar ayahku? Dilihat dari belakang, sepertinya familiar. Sepertinya. Nah, ayah selalu nganggur. Apa kamu bisa memasukkan ayah ke perusahaanmu? Ayah, tolong ambilkan selai kacang. Baik. Kalau dia benar ayahku, dia pasti tahu aku alergi kacang. Ini selai kacang. Kau memang bukan ayahku. Kamu pusing ya? Kita kan alergi kacang tanah turun-temurun. Itu nggak boleh dimakan. Kamu tahu? Ngomong apa kamu? Waktu kamu kecil, karena makan kacang tanah sampai hampir mati, masa ayah nggak tahu? Wanita bernama Intan itu curiga padaku. Aku tak bisa tinggal. Mending aku ambil barang berharga dan kabur. Aku akan kirim datanya padamu. Ingat ya. Dan juga keluarganya alergi kacang tanah. Tapi tadi dia minta ibu. Dari mana aku bisa carikan ibu? Serahkan saja padaku. Untung aku ingat, kalau enggak aku pasti kena jebakan anak sialan ini. Aku kenapa sih bisa-bisanya curiga sama ayah? Ayah kan tadi bilang mau ke kantor. Nanti kita pergi bareng. Ku beri ayah kerjaan santai. Beneran? Wah, memang anak ayah yang baik. Ayah, tadi malam di kamarku itu ayah.
Selama ini kan kita tak pernah bertemu. Di hatiku ada banyak yang ingin kubicarakan. Jadi semalam aku mencarimu, tapi tak ketemu. Oh ya? Melati, kamu tak curiga pada ayah kan? Tidak, ayo ke kantor. Ibu Melati, urusan yang Anda perintahkan. Keren sekali. Pasti harganya mahal. Ayah, ini kantorku. Hello, Ibu Melati. Hey! Aduh! Anak kandungku! Apa-apaan ini? Tahu siapa aku? Aku ini ibunya Ibu Melati. Apa katamu? Apa katamu? Ya ampun, anakku. Anakku datang bawa uang. Suruh mereka keluar. Kalau tidak, kau tak dapat 10 rupiah. Sana pergi. Nanti aku jelaskan. Oke. Aku mau uang. Buat apa bawa ini? Dia banyak uang. Lagi pula, dia lagi cari ibunya. Asal ibu hafal semua data ini, masa nanti main judi tak ada yang bayar? Grup Nusantara, Direktur Utama. Hahaha. Begini, aku bisa bebas dari mereka dan bikin Melati kesal. 2 untung sekaligus. Ayah, ya benar ibuku. Ya? Ya, kamu tak tahu. Setelah kamu hilang, ibumu tak peduli hidup lagi. Dia terus mabuk, terus menangis. Dia sangat merindukanmu, hatinya hancur. Ya. Ibu sangat merindukanmu. Baiklah, biar orang bawa ibu istirahat. Baik, baik. Melati, walau kau sudah kembali, kau tetap salah dariku. Melati pasti putriku. Tapi kenapa dia tak ingat aku? Aku harus tetap di grup Nusantara untuk cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya ada uang. Berhias berlian. Hei, dasar kau buta! Tahu seberapa mahal sepatu ini? Grup Nusantara rekrut orang macam apa? Maaf Nyonya, biar saya lap bersih. Cuma maaf saja. Bu Melati, gawat. Ada masalah di tempat Nyonya. Apa? Bawa aku ke sana. Baik. Dasar kau buta. Tahu siapa aku? Aku di bawah 1 orang, di atas semua. Ibunya Bu Melati di perusahaan kalian. Apa katamu? Kau ibunya? Lalu aku siapa? Hahaha. Aku tak peduli. Minggir! Wanita sialan. Cukup. Jangan berlebihan. Kau mau tahu siapa dia? Boleh? Ku beritahu sekarang. Dia seorang pecandu judi. Dan dia seorang pembakosa. Mereka orang tuaku. Tapi mulai sekarang, mereka... Apa katamu? Apa katamu? Ku bilang, aku suruh mereka gantikan posisi ibu dan kakek tua itu. Tihan, ibu lama mencari putri. Tapi dia tak mau ibu. Intan, kamu dari panti asuhan. Besarkan kamu. Kenapa kamu tega begini? Senang. Aku tak tahan melihat keluarga kalian yang begitu bahagia. Dulu aku tak seharusnya membawamu pulang. Mau main tangan? Dasar wanita sialan! Sekarang menyesal pun sudah telat. Apaan sih? Kembalikan! Sini kau!
Aku mohon, beri obatnya. Kalau minta tolong, tunjukkan sikap. Kecuali kau merangkak ke sini. Jangan! Jaga. Kenapa? Masih ragu? Kau tak mau hidup? Aku tak bisa mati. Aku belum kasih tahu Melati kebenarannya. Intan, aku membesak kamu. Apa aku salah? Sangat membenciku sampai ingin aku mati. Ku dengar kamu cari putrimu belasan tahun. Sekarang, dengar dia panggil orang lain ibu. Bagaimana rasanya? Putri kesayanganmu sekarang di sini cuma anjing penurut. Jangan hina putriku. Lepas. Dasar wanita sialan. Kalian sedang apa? Dasar wanita sialan. Kalian sedang apa? Nah, kalau kamu tak datang, aku dan ibumu pasti mati dianiaya. Tenang! Kami memang kumuh dan tak terbiasa, tapi tak pantas dihina petugas kebersihan. Dia bilang orang tua seperti kami adalah aib anaknya. Aduh, nasibku ini apa? Aku bikin malu anakku. Aku masih hidup, apa gunanya? Lihat lukanya ibumu. Semua dia yang pukul. Melati, jangan dengarkan mereka. Bukan begitu. Jangan percaya dia. Aku tak percaya mereka. Masa percaya kamu? Melati. Aku ibumu. Aku ini ibumu. Berani menyamar jadi ibuku. Bu, kamu lagi? Aku peringatkan, jangan asal bicara. Maaf Bu Melati, saat aku datang tadi, ibuku sudah melukai nyonya. Melukai orang tuaku di tempatku. Sekretaris Rina, pengawal, patahkan kakinya dan usir dia. Bukan salahnya. Melati tak tahu kebenarannya. Dia juga ditipu. Ibu tak apa. Gimana? Rasanya dipukul anak kandungmu, apakah enak? Melati, aku ini ibu. Dasar orang rendahan sepertimu berani menyamar jadi ibuku. Melati, aku tak sabar saat kau tahu kebenarannya. Wajahmu, Pak. Harus bagaimana kau baru percaya? Kau selalu bilang demi orang tuamu. Tapi kau sungguh buta. Menganggap sampah ini orang tuamu. Jangan hina orang tuaku. Minta maaf sekarang juga. Minta maaf. Tas. Seperti mereka, mana pantas aku minta maaf? Mereka pantas dihukum. Ku bilang sekali lagi. Minta maaf pada orang tuaku sekarang juga. Ku bilang sekali lagi. Minta maaf pada orang tuaku sekarang. Nak, hadapi orang begini harus pakai cara. Ya. Lakukan. Cepat minta maaf pada Ibu Melati. Cepat minta maaf. Dasar sampah.
Binatang, kenapa aku harus minta maaf? Kalian akan kena karma. Nak, kita baru bisa berkumpul, dia malah mengutuk kita. Orang begini kabut semua giginya, biar dia tunduk. Ayah, kurang pantas kan? Kata pepatah di kampung kita, siapa yang mengutuk, cabut giginya, biar tak berdaya. Nah, apa kamu mau berpisah lagi dengan kami? Benar. Biar ayah yang jadi penjahat. Cabut! Kamu yakin orang tuamu? Kamu tak takut salah? Melati, kamu akan menyesal. Orang tua adalah orang terpenting di hidupku. Menyinggung mereka tak terampuni. Ibu Melati, laporannya keluar. Dia apa dia ayah kandungku? Aku gila. Laporannya sudah jelas. Masih curiga apa? Nak, kamu curiga sama ayah? Maaf ya, ingatanku masa kecil hilang. Aku takut salah, makanya aku... Tenanglah, aku pasti akan berbakti. Baik. Untung aku sudah suruh orang memanipulasi laporannya. Kamu bilang ingatan masa kecilmu hilang. Kenapa bisa? Melati, kamu amnesia. Pantas kamu lupa, Ibu. Masih berhayal. Lihatlah sendiri, siapa orang tuaku yang sebenarnya. Tidak, ini tidak benar. Ini mustahil. Orang sepertinya mana mungkin jadi orang tuamu. Ibu yang asli. Percayalah. Oh, aku tahu. Kalian yang bikin laporan palsu. Tak tahu malu. Kalian hancurkan keluarga orang. Apa tak takut disambar petir? Wanita kotor sepertimu berani menghina orang tuaku berkali-kali. Sampah sepertimu harusnya di tong sampah. Jangan bikin jijik, bikin aku muak. Aku benar-benar ibumu. Harus bagaimana kamu baru percaya? Oke, gunakan itu sekarang. Cabut semua gigimu. Baru aku percaya. Wanita pembohong. Baik. Aku setuju. Kamu yakin? Kamu gila? Ibu ingin selalu bersamamu. Tidak mungkin. Kok bisa? Aku tega berbuat begini pada ibu. Mana ada muka aku untuk mengakuinya? Cukup. Kamu kan sudah punya anak. Tak sayang diri sendiri. Tak takut anakmu sedih. Dia ibumu. Kamu diam saja melihatnya merendahkan diri. Aku cuma takut Ibu Melati marah. Bawa dia ke rumah sakit dulu. Hah? Kenapa? Mau aku ya entah. Tidak. Kami pergi sekarang. Sekarang. Tunggu. Udah gitu. Emosiku belum reda. Emosimu belum reda. Maksudmu mau bikin orang mati? Mau masuk penjara? Hei, kamu salah minum obat. Ibu Melati.
siapkan pesta besar untukku. Undang semua elit Kota Bahari. Aku akan umumkan pada mereka, Bu Sari adalah ibu kandungku. Bu Sari? Mereka memanipulasi laporan DNA. Tapi mereka tak tahu, aku periksa ke 4 rumah sakit. Semua Bu Sari adalah ibu kandungku. Lalu kenapa tadi ibu tak mengakuinya? Mengakuinya? Aku terus bilang ingin melindungi ibu kandungku. Tapi aku tak bisa mengenalnya. Bagaimana aku bisa mengakuinya? Aku malah membuatnya menderita. Sekarang, aku tak punya muka untuk menemuinya. Aku akan buat bajingan itu membayar harganya. Untung besar hari ini. Ibu Melati, bukankah ini untung buat dia? Aku memang mau dia untung. Makin serakah, perangkap yang kubuat makin kuat menjeratnya. Aku tak pantas jadi manusia. Beraninya menyamar jadi orang tuaku. Ku buat kalian membayarnya. Cepat juga datang. Maling dari mana? Cari mati kau! Jangan pukul! Aku ini ayah! Beraninya kau! Berani menyamar jadi ayahku! Kalau bukan karena kalian, mana mungkin aku terpisah dari ibu kandungku? Jangan pukul! Jangan pukul! Kalian memanfaatkan tanganku, hampir membunuh ibuku. Membunuhmu taklah berlebihan. Membunuhmu begini terlalu mudah. Aku akan buatmu menderita. Akan kubuatmu tak bisa bangkit. Aduh, jangan pukul. Hah? Ayah! Kok ayah? Kenapa ayah di kamarku? Aduh, sakit. Ku bilang, suaraku itu... Aduh, sudahlah. Aku ada urusan. Pulang nggak dulu? Ibu Melati, ini data ibumu. Dan ayahmu saat mencari kamu tewas kecelakaan. Ibu Melati. Bagaimana persiapan pesta perkenalan? Sudah siap semua. Pasti akan membuat orang tua Anda sangat bangga. Kamu sangat baik pada kami. Iya, ayah dan ibu sangat menantikan hari itu. Pasti akan membuat kalian tak terlupakan. Bagus, bagus, bagus. Yeay, haha. Melati ditipu. Biar aku lihat dia untuk terakhir kalinya. Lagi pula aku mencarinya belasan tahun. Aku tak bisa merelakannya. Ayah, sekarang aku sudah jadi manajer grup Nusantara. Nanti ayah promosikan aku lagi. Bentar lagi kita bisa merampas perusahaan Melati. Oke, itu tak masalah. Dia si bodoh. Takkan sadar aku ini palsu. Aku kini punya uang lagi. Bisa bersenang-senang lagi. Kau lagi dasar tua bangka.
bersihkan sepatuku. Memangnya kenapa kalau kau ibu melati? Dia tak mengakuimu. Lihatlah keadaanmu yang menyedihkan ini. Sungguh kasihan. Pesta perkenalan. Mengakui orang lain. Pi Melati, kau anakku. Hari ini aku bisa berjudi puas lagi. Kenapa ibuku makan ini? Bawa dia ke kantorku sekarang. Baik. Selama ini dia hemat belanja, hemat makan, uang tabungannya dipakai cari aku. Tapi aku malah lukai hatinya. Menurutmu, dia akan maafkan aku? Ibu Melati, tak ada orang tua yang marah pada anaknya. Anak selalu jadi. Aku tak punya muka untuknya. Tolong berikan ini padanya. Baik, Ibu Melati. Bu Sari, Ibu Melati sudah berpesan. Mulai sekarang ini kantin Anda. Nanti makan. Ini dari Ibu Melati. Tak mau mengakuiku. Tapi beri undangan. Apa dia mau panggilku untuk dihina lagi? Lutut belum cukup. Gigi dicabut belum cukup. Tangan diinjak belum cukup. Sebenarnya apa yang cukup? Harus bagaimana agar Ibu Melati tak menghinaku? Bukan, Gusari. Anda mungkin salah faham. Ibu Melati tak bermaksud begitu. Dia malah mengaku orang lain sebagai orang tuanya. Buat apa aku datang ke pesta ini? Bukan, tenanglah. Tenang lu. Tolong sampaikan padanya. Aku berharap keluarganya bahagia. Tak pernah terpisah. Bu Melati, Nyonya Sari merobek undangannya. Apa? Katamu dia merobek undangannya?
Pasti aku yang melukai hatinya. Ini salahku. Aku alamat rumahnya. Aku akan mengundangnya sendiri. Baik. Putri yang kucari sekian lama, akhirnya tak mau menerima aku. Dia tak mau menerimaku. Suamiku, maafkan aku. Aku tak bisa membawanya pulang. Dia tak mau menerimaku lagi. Tapi aku masih merindukannya. Ini semua salahku. Kalau dulu aku menjaga Melati dengan baik, dia takkan hilang. Kamu takkan kecelakaan saat mencarinya. Semua salahku. Melati. Melati. Ibu Melati. Karena sudah datang, mari masuk dan duduk. Baik. Mari. Duduk. Ibu Melati, lapar. Tunggu ya. Ibu Melati. Ibu Melati, manggukku bersih kok. Ada apa, Ibu Melati? Apa masakanku tak enak? Ibu! Kenapa nangis begini? Ayo bangun, lantainya dingin. Aku tahu aku bersalah. Semua salahku. Rita begini. Pukul aku. Marahilah aku. Aku benar-benar bukan manusia. Anakku, tak ada yang salahkanmu. Ibu, Tante tahu kamu tak sengaja. Tak apa. Tak ada yang salah kamu. Mana tiga Tante salah kamu. Tapi, Melati, apa kamu pernah berpikir, bukan berarti yang punya tanda itu orang tuamu? Mungkin ada salah paham. Lihat wajahku baik-baik. Apa kamu ingat? Coba ingat ya. Melati, jangan pergi. Melati. Wah, kukira siapa? Ternyata kau si anjing tua.
Datang nyium baunya ya. Tak lihat ini tempat apa. Semua di sini orang penting. Kau cuma pembersih bau. Kalau cari tempat gigit tulang, harus lihat tempatnya dong. Bawa sial. Aku juga tamu yang diundang Ibu Melati. Aku juga tamu yang diundang Ibu Melati. Tamu? Kau pikir kami bodoh? Ibu Melati pasti gila sampai mengundangmu ke sini. Kulihat undangan ini pasti palsu. Ini memang undangan Ibu Melati. Terus kenapa? Undangan ya? Sekarang sudah hancur. Dan kau harus minggat dari sini. Intan, sini caramu bicara sama ibu. Bagaimanapun, ibu yang membesarkanmu. Tak usah bahas budi. Kok kamu anggap ibu musuh? Jadi ini ibu angkatnya. Dia sendiri pakai baju mewah, ibunya malah pakai baju murahan. Anak macam ini tak tahu diuntung. Benar. Membesarkan beberapa mangkuk nasi di rumahmu. Jangan teriak-teriak. Kau pikir kau siapa? Mana pantas kau mengaku kerabatku? Kau benar-benar tak punya hati. Dasar tua bangka, kau memaki siapa? Hadapi Melati itu penting. Pergi. Aku pergi. Tidak bisa. Mau pergi? Apa maksudmu? Ku bilang ya, dasar rendahan, malah mencuri. Gelangku hilang. Lihatlah, dari semua tamu, cuma kau si miskin ini yang bisa lakukan hal ini. Apa kau datang ke sini untuk mencuri? Aku miskin, tapi punya harga diri. Aku takkan melakukan hal licik. Tolong jaga bicaramu. Benar atau tidak? Coba periksa saja, pasti tahu. Kau lepas sendiri atau aku bantu? Hah? Jangan keterlaluan. Kami yang keterlaluan? Atau kau merasa bersalah? Berani curi, tak berani ngaku. Curi atau tidak, harus diperiksa dulu. Kalau tak ketemu, bisa buktikan aku tak bersalah. Ya! Lepas! 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 Cepat lepas! Lanjut, lepas! Cukup! Aku lepas. Aku tak bersalah. Lihat, Ada, sudah puas? Hei, bukannya masih ada celana? Lanjut! Jangan keterlaluan. Aku memang mau menindasmu. Cepat lepas. Lanjut, biar ku bantu. Kau tahu siapa dia? Bodoh amat. Kau malah memihak wanita tua itu. Kau. Nah, dia cuma tukang bersih-bersih di perusahaan kita. Jangan biarkan orang luar merusak hubungan kita. Sini, lihat semua. Ini apa? Mencuri? Lalu, kenapa ini ada di sakumu dan jatuh? Jangan bilang gelang ini punya kaki sendiri. Aku tak tahu. Bukan aku yang curi. Wanita ini berkali-kali menindasku dan ibumu. Kau harus beri kami keadilan. Lalu apa maumu? Patahkan tangan dan kakinya. Kalau begitu, aku akan mengabulkannya. Satarkan tangan dan kaki mereka. Bu Melati, urusan utama lebih penting. Kenapa aku merasa mata ni tadi penuh aura membunuh? Maksudmu dia tahu kita palsu? Kalau begitu, masih bisa kita berdiri di sini. Sudahlah, dia bodoh. Lihat, dia sudah naik panggung.
segera mengumumkan identitas kalian. Selamat datang di acara reuni keluarga Ibu Melati. Mari berikan tepuk tangan meriah untuk Ibu Melati. Suamiku, biar kulihat dia untuk terakhir kali, dia bukan anakku lagi. Selama ini, aku bekerja keras hanya untuk orang tua kandungku. Agar bisa hidup enak, aku terus berusaha mencari mereka. Mereka adalah segalanya bagiku. Kini, akhirnya aku menemukan mereka. Mari kita undang orang tua kandungku naik ke panggung, yaitu Ibu Sari. Melati memanggilku. Apa aku sedang berhalusinasi? Ibu Sari, Ibu Melati memang memanggil Anda. Sini, Ibu. Melati, aku ini ayahmu. Yang harus diundang harusnya aku. Apa kamu sudah gila? Malah salah panggil ibu. Cepat usir si pembersih sampah ini. Tuang dari sini. Cuma pakai jas. Sudah merasa hebat. Pemerkosa. Berani pura-pura jadi ayahku. Beraninya kau. Kamu sudah tahu? Oh, bukan. Nak, salah paham. Pasti ada salah paham. Benar, salah paham. Ayah, mungkin ayah orang macam itu. Kamu yang salah. Oh ya? Di surat ini, siapa ini? Terus kenapa kalau aku? Aku sudah bebas sekarang. Tangkap aku lagi kalau berani. Tangkap aku! Baiklah. Turuti maumu. Dasar Darto, aku akan menuntutmu karena pelecehan. Darto, kau benar-benar binatang. Putriku belum lulus. Kau berani melecehkannya. Aku akan menuntutmu. Benar, tuntut dia. Wah, kalian. Oh ya? Kau pikir grup Nusantara lemah? Aku pastikan kau takkan pernah bebas. Biar orang menjagamu dengan baik. Melati dewasa, dasar jalang. Jalang. Mau kemana? Jalang. Aku main tipu dengan kartu emas palsu. Cari mati. Tidak, kartu itu pasti asli. Tak mungkin palsu. Bukan paut. Kau jalang yang menjebakku. Ku bunuh kau. Pegang dia. Hitung utang 2 juta kita. Gimana mau dibayar? Intan Pratama, giliranmu. Ibu Melati, aku tak paham maksudmu. Kita baru beberapa kali bertemu. Apa dendam kita? Sudah begini, masih mau berdalih. Kau yang menghina ibuku. Kau yang merampas tabungannya. Kau juga yang merampas liontin giok kita. Semua perbuatan ini, apa kau bisa lepas tangan? Benar. Aku yang memicu. Aku yang mengacaukan. Terus kenapa mereka ditusuk? Kamu Melati yang berikan pisau. Jangan sok anak yang baik. Kenapa kau begini? Kenapa? Biar ku beritahu. Untuk lepas dari orang tua sampah ini. Untuk hidup lebih baik. Uang. Aku mau uang. Aku mau uang. Asal ada uang, baru semua orang di dunia ini akan menghargai aku. Binatang. Sekarang panik. Dulu, saat aku pakai tanganmu Melati untuk menyiksa wanita itu, kenapa kau tak panik? Brengsek. Lepaskan, akan ku bunuh kalian. Tutup mulutmu. Kenapa harus dengar kamu? Masih belum selesai. Wanita tua itu, wanita jahat. Egois dan provokatif. Tak pernah insaf. Baiklah, kuantar kalian ke pulau neraka. Kau pikir aku takut? Pulau Usang. Kau pikir aku takut? Pulau neraka. Pulau yang tak berpenghuni. Di sana, semuanya penjahat kejam. Mereka bahkan memburu sesamanya. Tempat itu lebih mengerikan dari neraka. Pulau kelaparan. Tidak.
Ibu Melati, aku pergi. Ampuni aku kali ini. Kalau aku ke sana, aku... Pulau Buru itu seburu itu. Setidaknya di sana aku tak takut penagih utang. Penagih utang? Paling cuma potong tangan dan kaki. Kalau ke sana, kau takkan bisa keluar hidup-hidup. Jangan kirim aku ke pulau itu. Serahkan aku ke penagih utang. Aku rela tangan dan kakiku dipotong. Aku binatang peliharaan. Aku memang binatang peliharaan. Ibu Melati, kami salah. Kami semua tahu kami salah. Lebih baik masukkan aku ke penjara. Aku rela di penjara seumur hidup untuk benar-benar bertobat. Kenapa? Bukannya kalian sangat sombong tadi? Yang harus kalian mohon ampun. Tapi dia... Kami sungguh salah. Aku salah. Ampuni kami. Ibu, aku butuh hati. Ampuni aku kali ini. Tolong. Aku salah, Bu. Ampuni aku kali ini. Aku tak punya anak sepertimu. Seret mereka. Seret mereka. Sekarang saatnya aku menebus dosa. Ibu, maaf. Kapan kamu tahu? Saat aku dipukul di tanah? Atau saat gigiku dicabut paksa? Atau saat kamu ke rumah kami? Kalau tahu aku ibumu, kenapa tak mengakuiku? Bukan begitu. Bukan. Aku tahu. Ibu Melati. Kamu takut ibumu ini membuatmu malu. Bukan begitu. Bukan begitu. Ibu, beri aku kesempatan lagi ya. Kamu tahu aku ibumu. Kenapa tega tak mengakuiku? Membiarkanku dihina habis-habisan. Ibu takut. Ibu tak mau lihat trikmu lagi. Bukan, Ibu. Anak durhaka, Melati. Mohon ampun padamu. Hari ini, tamu-tamu ini jadi saksi. Aku, Melati, minta ampun pada ibu. Ambil cambuk. Ibu Melati. Sini, pukul. Lanjut. Ibu Melati. Lanjut. Pukulan ini karena aku bodoh. Baik, menindas ibuku sendiri dan menghinanya. Lanjut. Jangan pukul lagi. Tuh, ibu tak salah kamu. Tak salahkanmu. Hukuman ini pantas kuterima. Tak peduli hari ini dipukul puluhan kali, atau 100, atau 1000 kali. Tak bisa menebus luka ibu. Anakmu bersujud padamu. Jangan, Melati. Ibu tak salahkanmu. Ibu maafkanmu. Benarkah? Benar, maafkan aku. Keluarga kita akhirnya tuh. Melati, cepat panggil dokter. Melati. Lihat, ini liontin giok yang ibu minta dari biksu. Pasangan. Suka tidak? Ibu pakein. Kakak ngapain? Aku takut. Aku Ti Pratama. Bu, aku ingat. Aku Melati, Bu. Melati, kamu ingat semuanya. Syukurlah, akhirnya kamu ingat semuanya. Nanti kita hidup rukun bersama. Bu,
Kok ibu kesini? Bukannya hari ini pesta ulang tahun kakek? Kok ibu nggak nunggu aku bareng? Ayo naik. Iya. Ibu Melati? Bu, aku ada urusan mendadak. Masuk duluan, telepon aku kalau perlu. Iya. Silakan. Ayah, selamat ulang tahun. Baik. Kakek makin muda ya. Wah, bukannya itu Bu Sawi, istri Arif. Katanya dulu demi cari putrinya, dia bangkrut. Katanya. Malah jadi petugas kebersihan. Siapa di keluarga kita yang nggak terhormat? Yang paling jelek pun jadi manajer. Dia bukannya bikin malu keluarga, malu-maluin. Lihat bajunya yang lusuh. Bukannya bikin malu, kakek. Kamu kesini ngapain? Ngapain kesini? Ayah, selama ini aku mengabaikan ayah. Hari ini aku mau minta maaf. Ada kabar baik. Aku sudah... Kalau bukan karena pembawa sial itu, keluargamu takkan bangkrut. Arif takkan mati. Walau kau temukan dia. Apa yang perlu disenangkan? Ayah? Kenapa ayah bilang begitu? Melati juga cucu kandung ayah. Darah keluarga Pratama lama. Cih, kenapa? Masa ayah harus bakar petasan dan pukul gong untuk umumkan ke semua orang? Betul. Darah keluarga Pratama lama. Beraninya kau mengatasnamanya. Hanya sosok hebat seperti anak Pak Budi yang pantas jadi keturunan Pratama. Putrimu itu tak sebanding dengan kuku kakinya. Kataku, ngapain kesini hari ini? Udah nggak bisa hidup. Mau cari tulang buat ikunya. Kunya sana. Kunya. Hari ini aku kesini untuk rayakan ulang tahun ayah. Ulang tahun? Orang sepertimu bawa apa? Hari ini biar kulihatkan hadiah ulang tahun yang benar. Aku habiskan banyak uang, hingga 600.000 yuan, khusus untuk ulang tahun Pak Tua. Pak Tua, apa Anda suka? Wah, mutiara ini bagus. Suka. Kusimpan di sini ya. Ya. Ayah, ini untuk ayah. Ginseng ratusan tahun. Semoga ayah hidup 100 tahun lagi. Bagus. Hadiah dari Rini. Ayah sangat suka. Ini adalah giok keberuntungan yang kusiapkan untuk ayah. Ini diukir khusus oleh master. Bahan gioknya sangat bagus. Habis 3 miliar rupiah. Semoga ayah selalu lancar. Bagus. Wah, kok aku ngerasa giok keberuntungan ini bercahaya ya? Memang kualitasnya bagus. Untunglah berkat ayah. Kalau tidak, mana ada kesempatan melihat karya seni seperti ini. Dasar orang tak paham barang. Mereka tak sadar. Ini aku beli di gerobak. Cuma 30.000 rupiah. Keluarga Pak Surya, hari ini kamu datang. Siapkan hadiah apa untuk ayah? Dia itu cuma mau makan gratis. Cari untung. Aku siapkan hadiah. Aku bawa hadiah. Wah, bawa hadiah juga. Cepat keluarkan. Keluarkan. Biar kita ketawa. Bukan. Biar buka mata. Ayah, aku tahu ayah suka teh. Aku bawa teh untuk ayah. Seberharga milik kakak, tapi ini hasil tabunganku lama. Walau cuma niat baik. Wah. Teya, hei, Sari. Kamu pikir ayah tak pernah minum teh? Masih butuh teh murahanmu? Tahu kamu miskin. Tak disangka semiskin itu. Tak malu bawa keluar? Tak malu ya? Aku malah malu jadi kerabatmu.
Ayah. Kamu tak malu? Aku malah malu. Bawa barang. Karena hadiah sudah kuberikan. Aku... Tunggu. Acara ini kau buat kacau begini? Kau mau pergi begitu saja? Masa semudah itu? Benar kan? Ya, betul. Benar. Enak saja main pergi. Lalu mau apa? Aku mau apa? Aku. Usulkan. Semua di sini masing-masing tampar kau. Tamparan ini buat kau tahu diri. Tamparan ini tanganku gatal. Ayo cepat. Buang sial. Hajar. Rasakan, aku sudah lama muak padamu. Bagaimanapun, aku ini kakak ipar. Kita ini kerabat. Kerabat tak pantas. Hah? Ibu Melati, hadiah sudah disiapkan. 4 keluarga besar Kota Bahari dengar kakek Anda menggelar pesta, juga berencana datang. Ibuku celaka ke pesta sekarang. Baik. Katanya kerabat. Inilah kerabatku. Dasar tak tahu diri. Suka menjilat. Suka merendahkanku. Cih. Mulai sekarang, aku dan kalian tak ada hubungan lagi. Hei, tunggu. Ayah, tak mau bicara? Ayah sungguh. Kau. Cukup, Sari. Kau kacaukan pesta ini. Kau tak hormat padaku. Kita kan kerabat. Tapi malah menghina aku. Ayah, kenapa? Kenapa? Ayah malah pura-pura buta, tak mau bicara adil. Aku sebenarnya... Salah apa? Salah. Kau tak berkontribusi untuk keluarga Pratama. Siapa bilang ibuku tak berkontribusi? Siapa bilang kami tak bisa beri hadiah? Dan siapa bilang kami tak berkontribusi? Ke sini. Direktur Utama Grup Nusantara menghadiahkan vas burung cendrawasih untuk ulang tahun Pak Tua Pratama. Itu harta karun legenda. Harganya setara negara. Menghadiahkan resort Gunung Naga untuk ulang tahun Pak Tua Pratama. Itu perkebunan termewah. Ku dengar, cuma punya uang tak bisa masuk. Punya uang dan kuasa baru bisa menginap semalam. Dia malah membelinya. Mustahil. Ini benar-benar mustahil. Gimana? Kakek, hadiah ratusan miliar ini apa bermanfaat buatku? Karena hadiah sudah diserahkan, sekarang kita hitung-hitungan. Tadi siapa yang menindas ibuku? Kamu? Atau kamu?
Atau kalian semua di sini, semuanya ikut-ikutan? Awalnya, aku panggil tokoh terkenal Kota Bahari untuk merayakan ulang tahun kakek. Untuk mendukung bisnis keluarga Pratama. Tapi kalian tak tahu di Untung. Berani menindas ibuku. Kalian tak pantas. Hampir tertipu sama si miskin ini. Yang kamu panggil ini aktor. Ya, dia pasti bohong. Ini semuanya palsu. Sekarang kau masih menipu diri sendiri. Kamu yang menipu dirimu sendiri. Barang rongsokan ini mau menipuku, hah? Kakek, apa kakek yakin mau percaya omong kosongnya? Kakek... Ini juga palsu. Ini juga palsu. Anak Pak Budi jadi wakil direktur grup Nusantara. Wakil direktur? Apa artinya? Masih ngomong resor Puncak Aw. Kok keluarga Pratama bisa punya kamu, bocah pembual? Apa kakek sungguh mau hancurkan harga diri ratusan tahun keluarga Pratama? Kakek, aku beri kakek kesempatan terakhir. Kakek yakin mau robek kontrak ini dan menolak harta kekayaan ini? Apa kakek sungguh tak menyesal? Tak menyesal. Besar mulut. Bawa barang rongsokan ini, ngomong soal harta kekayaan. Walau itu asli, kakek ini tak butuh. Dasar orang bodoh, sombong. Baiklah. Beri sesuatu yang kalian semua bisa kenali. Wakil Direktur Grup Nusantara, Rizky Pratama, tiba dengan hadiah berharga. Kakek, ini dari Ibu Melati. Hadiah mewah yang dia titipkan. Baik. Bagus. Bukannya ini hadiah kita buat Ibu Melati Kemang? Kok ada di sini? Kalian bisa mengenalinya. Ini kuberikan hadiah keempat. Kau yang beri. Kau direktur utama kami. Melati, kita pulang. Saatnya pulang. Saatnya pergi dari orang-orang dingin dan egois ini. Tunggu. Namamu? Dia putri si pecundang ini Melati Pratama. Dia direktur utama. Kamu salah orang ya? Tentu saja salah. Beraninya kamu. Berani menyamar jadi direktur utama kami. Hampir saja aku ditipu oleh jalang sepertimu. Presiden kami bermarga Syah. Namanya Melati. Kamu? Siapa namamu? Sama. Keluarga kalian ini sangat sombong. Cari mati. Apa aku tak boleh punya dua nama? Di Nusantara, apa kau tak tahu Ibu Melati sedang mencari orang tuanya? Ku dengar sudah ketemu. Nama keluarganya apa? Sari. Bukan, Sari. Terus kenapa banyak orang bermarga Sari? Kenapa harus kamu? Kalau aku yang dimaksud? Cukup! Pratama tak butuh cucu durhaka. Apa kamu ya atau tidak? Aku ini tak peduli. Kalian semua. Rizky cuma wakil presiden. Kalian sangat memujanya. Sedangkan aku presiden, kau malah meremehkanku. Mana bisa kau bandingkan dengan Riz? Dia keturunan klan Pratama. Darah bangsawan. Kau cuma wanita. Berani bandingkan diri dengan pria. Bahkan mau menindas pria. Sungguh konyol. Mustahil. Pergi sana. Cepat pergi. Kakek sudah bicara. Hei, tahu malu lah. Empat keluarga besar Kota Bahari hadir merayakan ulang tahun. Orang-orangku. Menguasai ekonomi Kota Bahari. Keluarga Wijaya, Raja Kekayaan. Menguasai kekuasaan Kota Bahari. Keluarga Hartono, Raja Punaro. Menguasai militer Kota Bahari. Keluarga Prabowo, Raja Tentara.
Menguasai dunia medis Kota Bahari, keluarga Santoso yang bisa membangkitkan orang mati. Kenapa mereka kesini? Kami datang untuk merayakan ulang. Oh, aku tahu. Pasti karena Putra jadi wakil direktur grup Nusantara. Mereka ingin menjalin relasi. Mumpung ulang tahun kakek, mereka datang cari koneksi. Benar, pasti begitu. Rizky memang keturunan keluarga Pratama. Membawa banyak kemuliaan bagi keluarga. Masa? Dia itu belum pantas. Dasar jalang, ngomong apa kau? Cepat, pergi dari sini. Kalau menyinggung tamuku, aku. Masa? Ibu Melati? Tidak mungkin, dia cuma wanita miskin. Mana mungkin dia Ibu Melati? Kalian ditipu olehnya. Dasar orang bodoh. Direktur utama grup Nusantara. Mana mungkin aku... Direktur utama. Aku mau melepaskanmu, tapi kau terus mengusik. Grup Nusantara tak terima bila... Ibu Melati, aku salah, aku sungguh tak tahu Anda Ibu Melati. Kalau aku tahu Anda Ibu Melati, walau diberi 10 nyali, aku takkan berani. Ampuni aku. Ibu Melati. Ampuni putra kami. Dia tak sengaja. Kita kan masih kerabat. Iya kan? Kita kan kerabat. Putraku masih kecil. Tolong maafkan dia. Kerabat, saat kalian menindas ibuku, apa kalian mengingat kita kerabat? Maksudmu mereka menindas ibumu? Benar. Sudah kubilang. Seberapa Anda menghargai aku di Kota Bahari, harus gandakan penghargaan itu pada ibuku. Tapi mereka ini berkali-kali menghina ibuku. Keluarga Pratama sungguh sombong sekali. Beraninya kalian menindas ibu-ibu Melati. Keluarga Wijaya akan memutus semua jalur ekonomi kalian dan menjadikan kalian yang paling gawah di Kota Bahari. Keluarga Hartono juga akan memutus hubungan dengan kalian. Kami juga. Habislah, semua sudah hancur. Aku sendiri yang mengusir pemberi rezekiku. Kenapa tanganku begitu nekat? Aku pantas mati. Husari, kami salah. Kami tak seharusnya meremehkanmu. Tolong maafkan kami. Beri kami jalan hidup. Busari, kita ini satu keluarga, Busari. Benar, Busari. Anggap saja aku anjing. Asal beri aku jalan hidup. Aku tak punya kerabat sepertimu. Apa ini benar? Benar, ini harta karun legenda. Anda sendiri yang menghancurkannya. Ini juga asli? Memang asli. Kontrak senilai ratusan miliar ini juga Anda sendiri yang merobeknya. Apa dosa yang telah kulakukan? Malah menolak kekayaan keluarga Pratama. Aku pendosa keluarga. Aku bersalah. Dasar kau brengsek. Karena dengar omonganmu, aku hancurkan kehormatan keluarga Pratama. Tua bangka. Dengar ya, kau sendiri yang bodoh. Siapa suruh percaya semua omonganku? Dasar kau brengsek. Ku beritahu juga, hadiah ultah dariku hanya 30.000 rupiah di pasar. Barang murahan. Dasar kau brengsek. Nak, semua salahku. Maafkan kakek. Maafkanmu? Kenapa? Bagaimanapun, dalam tubuhmu masih mengalir darah keluarga Pratama. Lagi pula, aku ini kakek. Yang Anda akui bukan darah keluarga Pratama, tapi status direktur utama grup Nusantara. Lagi pula, tadi Anda terus mendorongku, bilang keluarga Pratama tak butuh kami berdua. Ini salah kakek. Kakek salah. Anda takut aku, Melati Dewasa, resmi umumkan. Aku tak ada urusan lagi dengan keluarga Pratama. Bu, ayo pergi.
Kakekmu sudah setua itu. Apa tadi kamu terlalu jauh? Dia, kalau aku bukan direktur utama grup Nusantara, dia tak akan mau bicara denganku. Jangan bahas dia. Mulai sekarang, kita hidup bahagia bersama. Baik. Bu, nanti aku akan menjaga kalian.